Perkenalkan, nama saya Hesti Prasasti dari SMP IT Izzatul Islam Getasan dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, kelas IPA 001B. Pada hari ini, 14 Desember 2022, saya akan melakukan pengambilan video untuk UKIN dengan materi tekanan hidrostatis pada kelas 8 di SMP IT Izzatul Islam Getasan. Nomor daftar ujian saya 2022709570 dengan kode validasi 4301065. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Six. Harus pakai six gitu ya. Sehat semua ya hari ini ya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, minta tolong ya ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Kepala dudukkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ya sudah memimpin doa teman-temannya. Hari ini berangkat semua ya? Sehat lagi batin ya yang di sini ya? Siap untuk memulai pembelajaran? Siap. SMP IT Izzatul Islam. Sip, solid, ilmuwan, pemimpin, kreatif, smart, Allahu Akbar. Kami berjuang, bukan pecundang, merdeka. Agar lebih semangat lagi ya main-mainnya. Silahkan anak-anak berdiri. Kanan. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Mantul, 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 mantap betul. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Silakan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Semoga seperti ini ya, sudah hadir seutuhnya di dalam kelas ini. Di sini ada yang hobinya berenang. Saya, Iya. Hobi berenang? iya. Iya. Saya mau tanya, Iya. Bu, kenapa ya kalau pas renang itu telinganya sakit pas telinganya kemasukan air? Di sini ada lagi yang senang berenang. Saya, Iya. Iya. tapi saya suka pusing kalau habis berenang. Oh, suka pusing kalau habis berenang. Kira-kira itu karena apa? Tekanan. Iya betul, tekanan yang ada di mana? Air. Tekanan yang ada di dalam zat cair. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan yang ada di dalam zat cair atau istilahnya itu apa? Tekanan hidrostatis. Besti akan mengecek pengetahuan awalnya anak-anak. Hari ini anak-anak bawa gadget semua ya, bawa HP ya? Iya. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Wah, ada di masa zat cair dan keterangan
pembelajaran ini tujuannya anak-anak itu tahu pengertian tekanan zat cair itu apa. Kemudian anak-anak itu juga bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat cair itu seperti apa. Dan nanti anak-anak juga praktikum berkaitan dengan tekanan zat cair. Sudah membawa alat dan bahannya kan ya? Kemudian kenapa belajar materi ini itu tuh penting? Tadi lo agar tahu, misalkan kalau renang itu telinganya bisa sakit itu kenapa ya? Akan terpecahkan setelah kita belajar tentang ini. Garis besar pembelajarannya hari ini Bu Esti menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Model discovery learning dan penilaiannya ada di penilaian pengetahuan yang sering soal, ada penilaian sikap ketika anak-anak selama pembelajaran ini, ada penilaian juga keterampilan nanti ketika praktikum itu seperti apa. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, punya HP kan ya? Sekarang silahkan kita mulai masuk ke fase yang pertama tentang model discovery learning, yaitu pemberian rangsangan. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Bu Esti akan membagikan LKPD bahan ajarnya, anak-anak bisa scan langsung di sini. Berarti pakai bahan ajar ya, garis miring. Buka STID garis miring UKIN typo lagi Bu Esti. HESTI. Ketika terjadi kecelakaan dan saklar kontak, mengapa para awak KRI tak langsung menyelamatkan diri saja dan berenang menuju permukaan laut? Namun kenyataannya tak sesimpel dan semudah itu untuk menyelamatkan diri bagi para awak kapal selam KRI Nanggala 402. Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Menurut Smith Ocean Institute, air di kedalaman 850 meter tidak seperti yang kita rasakan di kolam renang. Tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 850 meter adalah 85 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Berenang dalam air laut di kedalaman 850 meter adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah. Paru-paru akan termampatkan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh akan ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil dilakukan di kedalaman 700 hingga 850 meter. Kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal. Sudah ya, berdasarkan video itu tadi, muncul pertanyaan apa dari anak-anak? Gimana pertanyaan kelompokmu? Apa tekanan hidrostatis itu? Oh ya, apa tekanan hidrostatis itu? Ini mau menyampaikan nggak pertanyaannya apa? Iya. Apa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Berarti apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Kelompok itu apa pertanyaannya? Di dalam kapal selam tidak berani keluar. Ya. Kenapa orang yang di dalam itu nggak dari keluar seperti itu ya? Tekanan hidrostatis yang paling besar saat dalam keadaan apa? Oke. Tekanan hidrostatis itu yang paling besar ketika posisinya bagaimana seperti itu ya, pas keadaan apa? Kita kaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Sekarang silahkan melakukan praktikum. Kita masuk ke fase yang ketiga, pengumpulan data atau data collection.
maksudnya? Terus habis itu misalkan di ini ya, sesuai penggarisnya ini, berarti dari jarak sini ke sini kedalaman berapa? 1 meter. Pinter. Kalau sini berarti kedalaman piro? 0 meter. Dari sini ke sini kedalaman berapa? 2 meter. Dari sini ke sini kedalaman berapa? 3 meter. 3 meter. Ini misalkan ini presetnya apa? Untuk mengukur tekanan. Misalkan tekanan di 0 itu berapa? Tekanan di 1 itu berapa? Tekanan di 2 itu berapa? Belum pernah pakai ini ya? Belum. Tekanan di 3 itu berapa? Paham maksudnya? Oke, kemudian ini berarti water itu apa? Di LKPD-nya ada water apa water? Air. Kalau honey berarti ini bisa digeser, Berarti kalau madu kayak gini, kalau bensin berarti kayak gini. Paham maksudnya enggak? Ini kalau mengubah jenis cairannya. Paham maksudnya? Mudah ya. Bisa digeser-geser pakai ini, bisa digeser-geser pakai ini. Kalau misalkan apa itu kedalamannya, ukurnya misalkan ya pakai ini. Kedalaman berapa ya? Kedalamannya ini. Ikuti instruksi di LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dilanjutkan. pengolahan data atau data processing. Di sini anak-anak mengisikan yang ada di LKPD-nya anak-anak berdasarkan hasil praktikumnya.
presentasi bergantian dan memberi tanggapan. Gusti mau memberi kesempatan ke anak-anak. Ada yang mau sukarela maju deh? Kelompoknya siapa? Jawab praktikum yang pertama tadi. Jawab ini. Siapa yang mau maju? Oke, silahkan maju. Isikan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merumuskan hasil praktikum yang pertama. Silakan dituliskan di depan. Oke. Ada yang sama dengan hasilnya anak-anak? Beda? Beda. Sekarang kita lihat dulu dari kelompoknya Sinta. Iya ya, kelompoknya Sinta. Di sini kan kedalaman 5 cm, jarak pancurannya 5 cm juga. Kedalaman 10 cm, jarak pancurannya 11 cm. Ketika kedalaman 15 cm, jarak pancurannya 18 cm. Ketika kedalaman 20 cm, jarak pancurannya 20 cm. Tidak ada yang sama dengan miliknya anak-anak yang lain ya? Oke, berarti kira-kira sama benar nggak praktikumnya? Kok tahu? Sebentar ya. Oke, kita bandingkan satu lagi dengan siapa yang mau maju. Siapa yang mau maju? Satu anak perwakilan kelompok, siapa yang mau maju untuk memperlihatkan datanya? Vina, Elva, luar biasa ya Elva. Ya kan nanti bahasa juga sini, gitu kan ya. Silahkan maju. Gak apa-apa, nggak sampai 20, sampai 5, 10, 15, 20. Ini untuk data pembanding saja. Oke, data pembanding. Sama peserta berarti tidak tahu. Ditulis di sini, dikasih garis. Di garis. Milik kelompok apa? Oke, perhatikan data miliknya kelompok 1, kelompoknya Mbak Eva. Ada 4, 10, 12, 14. Memang beda angkanya ya. Miliknya anak-anak juga beda ya. Tetapi sebentar, secara konsep kira-kira itu satu konsep atau beda konsep? Satu konsep. Maksudnya gimana? Ya, katanya Mbak Mutiara semakin besar kedalamannya, maksudnya semakin dalam, kemudian jarak pancurannya juga semakin jauh, seperti itu ya? Iya. Berarti konsepnya sama apa beda? Sama. Yang lain setuju apa enggak? Iya. Setuju. Sesuai dengan ini apa enggak? Iya. Ini ya, ketika di atas sendiri itu pancurannya ke tengah-tengah agak jauh, yang bawah jauh semua. Miliknya anak-anak praktikumnya juga seperti itu? Iya. Berarti setuju dengan ini? Ada yang mau tanya nggak dengan kelompoknya Mbak Sinta dan kawan-kawan? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kedua. Ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kedua. Hasil pengamatan mengamati pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis. Catatan, pastikan gravitasi 10 m/s pangkat 2 Meter per sekon kuadrat dan kedalaman selalu sama saat pengukuran.
1. Tekanan hidrostatis 3115. 2. Air. Massa jenis 1000. Kedalaman 1. Tekanan hidrostatis adalah 2194. 3. Bensin. Massa jenis adalah 700. Kedalaman 1. Tekanan hidrostatis adalah 1536. Mengamati pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Jenis zat cair gasolin, water, dicari salah satu yang sesuai. Kedalaman. Bentar, anak-anak itu ukur yang apa? Ukur yang gasolin, air apa? Kelompokmu ukur apa? Ready? Oke. Jadi ready ya. Ini silahkan. Kedalaman 0. Tekanan hidrostatis 0,924. 2. Kedalaman 1. Tekanan hidrostatis 10.219. 3. Kedalaman 2. Tekanan hidrostatis 20.276. 4. Kedalaman 3. Tekanan hidrostatis 29.876. Mengamati pengaruh gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. 1. Jenis zat cair air. Kedalaman 2. Gravitasi 3,7. Tekanan hidrostatis 0,609. 2. Jenis zat cair air. Kedalaman 2. Gravitasi 9,8. Tekanan hidrostatis 1608. 3. Air. Kedalaman 2. Gravitasi 24,9. Tekanan hidrostatis 4085. Lingkari jawaban yang sesuai. Pada kedalaman dan gravitasi yang sama, tekanan hidrostatis madu lebih besar dari air. Semakin besar massa jenis, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatis air semakin besar. Gravitasi yang semakin kecil membuat tekanan hidrostatis semakin kecil. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Tekanan hidrostatis berbanding terbalik dengan gravitasi. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. Sebentar, memperhatikan nggak tadi? Sama atau beda dengan jawabanmu? Beda. Apa yang beda? Yang dibacakan lurus terbalik besar sama dengan miliknya anak-anak? Sama. Beda. Yang beda yang apa? Bu Esti juga beda. Disampaikan. Ya Pak? 6 dan 7. Yang 6 gimana Mbak? Milik kelompokmu? Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan gravitasi. Ya. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan gravitasi. Tadi Bapak yang di depan menyampaikan terbalik gitu ya. Karena coba masih kepo, punyamu yang nomor 6 berbanding lurus apa terbalik? Lurus. Yang punya ini? Lurus. Yang ini? Lurus apa terbalik? Yang nomor 6. Lurus apa terbalik? Lurus. Berarti kamu bisa sendiri. Gimana? Kita lihat bersama-sama ya. Ini kan yang gravitasi. Gravitasi itu berarti yang kalau bawah ini ya yang ada di LKPD. LKPD itu kan kedalamannya sama, jenisnya sama, gravitasinya yang beda. Seperti itu. Paham maksudnya dulu enggak? Ya. Gravitasi 3,7, 9,8, 24,9. Paham yang mesti baca? Hasilmu semakin ke bawah di datamu itu semakin besar apa kecil? Besar. Sebentar. Berarti kalau gravitasi kecil hasilnya kecil, gravitasi sedang hasilnya sedang, gravitasi besar hasilnya besar juga. Paham maksudnya mesti? Berarti berbanding lurus apa terbalik? Lurus. Paham maksudnya? Datamu tapi benar ya? Berarti berbanding lurus apa terbalik enggak? Lurus. Paham maksudnya sama sini ya? Oke. Sekarang kalau ada lagi yang beda nggak dengan miliknya anak-anak? Oh ada, nomor 7. Oke, bacakan Mbak. Tekanan hidrostatis berbanding terbalik dengan massa jenis. Oke, massa jenis itu berarti praktikum yang ini ya, yang aktivitas 2 yang kolom atas ya? Iya kan ya? Kolom atas itu kan ada madu, ada air, ada bensin. Paham maksudnya bensin enggak?
ya, bentar. Madu 1420, angkanya dibandingkan air gede siapa masa jenisnya? Madu. Miliknya anak-anak hasilnya berapa? 14.653. 14.000, coba seperti itu ya. Yang air hasilnya berapa? 10.000. 10.000. Kemudian yang bensin berapa? 7.000. Ada yang hasilnya beda? Semakin ke bawah semakin kecil hasilnya nggak miliknya anak-anak? Iya. Oke, ini kan angkanya ya 1420 ke 700 itu dari besar ke kecil ya? Iya. Paham maksud nggak enggak? Iya. Hasilnya ke bawah juga semakin kecil ya enggak? Iya. Berarti berbanding apa? Lurus. Paham maksudnya enggak? Iya ya. Nah, berarti kita sekarang satu suara ya? Iya. Silakan. Ada yang mau nanya enggak? Enggak. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyimpulkan apa yang kita praktikumkan hari ini ya. Tekanan hidrostatis itu pH atau kalau enggak pH kecil. P itu pressure, tekanan hidrostatis ya hidrostatis. Makanya pH. Sampai sini paham dulu maksudnya ya. Kita kan tadi kan berkaitan dengan kedalaman. Kedalaman itu ketinggian juga height. Kemudian dengan gravitasi. Gravitasi apa? G. Ya enggak ya? Kemudian ada lagi dengan apa? Massa jenis. Langsung pinter ya. Massa jenis. Rho. Kayak gini kan ya? Katanya kalau tekanan hidrostatisnya besar, rho-nya juga ikut besar. Iya enggak? Kalau tekanan hidrostatisnya besar juga, gravitasinya juga ikut besar. Kayak gini kan ya? Kemudian kalau tekanan hidrostatisnya besar juga, berarti kedalamannya itu juga dalam banget, besar juga. Kayak gitu. Makanya ini mereka semuanya berbanding lurus sama berbanding terbalik? Lurus. Berbanding lurus. Hubungannya gimana? Mereka tuh jalin hubungannya gimana? Kayak gini, berarti tekanan hidrostatis itu rho kali G kali H. Paham nggak kenapa sekarang kamu bisa ketonjol? Berbanding lurus gitu kan ya? Kemudian kalau ukur kedalaman ada yang seperti ini, misalkan di sini itu 10 cm, kemudian di sini ada ikan berenang 4 cm. Dari sini berarti kedalaman ikannya ini berapa? Atasnya 10, bawah ini dari sini ke sininya itu 4, sini ke sini itu 10. Berarti berapa kedalamannya? Paham maksudnya? Berarti yang dimasukkan di sini berapa? 5 cm. Tetapi sentimeternya harus diubah dulu ke apa? Paham maksudnya? Nah, habis itu gravitasinya kalau umumnya di air itu berapa? 10. Tekanannya berapa? 1000. Kan ikan renangnya di air kan ya? Iya. Tadi kan ada yang di soal di awal itu kan renang di air biasa sama air garam ya. Air sama air garam itu massa jenisnya sama atau beda? Beda. Besar yang siapa? Yang air garam. Makanya tadi dia langsung terjadi kelainan-kelainan kan ya? Iya, karena kalau misalkan berenangnya semakin dalam semakin membahayakan kita kan ya? Berarti menjawab pertanyaan di awal tadi kan ya? Ya, kenapa kalau renang kok bisa sakit? Terus tadi yang di kapal Nanggala tadi berani keluar kan enggak? Enggak, karena di sana semakin ke bawah tekanannya semakin apa? Besar. Mengacu pada ini. Paham maksudnya? Benar dong? Iya. Kemudian kalau misalkan gravitasinya juga semakin besar berarti tekanannya semakin besar. Sampai sini ada yang ditanyakan apa enggak? Sudah jelas semua ya? Oke. Sekarang kita ke tadi kan simpulan dari praktikumnya, simpulan dari pembelajarannya dibuka di LKPD-nya. Ada kan yang terhadap 6 kesimpulannya. Faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Faktor apa saja? Apa? Kedalaman, massa jenis, wadahnya berpengaruh apa enggak? Enggak, kan cuma itu doang kan? Wadah emang masuk kombinasi ini? Enggak kan? Berarti faktor apa saja yang berpengaruh? Kedalaman, massa jenis, dan gravitasi. Kemudian rumusnya tahu enggak? Ya, tahu ya. Menurut basic kan dari itu akan penilaian. Kelompok siap
semua yang paling aktif. Kita setuju semua ya. Sering macet kan melakukannya Alfian? Eva, sejak awal sudah terus ya. Kita beri peluang untuk kelompoknya ya. Masa kelompok gini-gini. Yuk, kita 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Selamat ya, sudah menjadi kelompok yang terhebat di antara teman-teman yang hebat di sini. Semua anak-anak hebat semua. Kemudian kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Jujur ya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar ini? Senang. Senang, ada yang sepertinya senang gitu ya. Iya, biasanya juga senang. Kemudian, adakah yang belum paham dengan yang dipelajari hari ini? Sudah paham semua ya. Kemudian, hari ini kita belajar apa ini? Hidrostatis. Tekanan pada kedalaman tertentu, pokoknya yang ada di air kayak gitu ya. Nama lainnya tekanan yang ada di air itu tekanan hidrostatis. Kemudian satu kata untuk pelajaran ini, siapa yang mau menyampaikan? Sulit atau menyenangkan? Sulit dilupakan. Memudahkan. Oke. Terima kasih. Excellent. Katanya seperti itu ya. Kemudian silakan anak-anak melakukan post test. Kan sudah belajar nih. Tahunya anak-anak sudah sukses atau belum itu kita uji dengan soal. Soalnya bisa di scan di situ ya. Kalau enggak bisa bagikan linknya di WA-nya anak-anak. Ini nilainya 100. Masa langsung belajar langsung bisa ya? 100 juga bisa. 100 loh nilainya. 100. Apa udah terasa? Ini waktunya sudah selesai. Sekarang ya, pembelajarannya sudah selesai. Nanti LKPD-nya minta tolong dikumpulkan. Di pertemuan yang akan datang, hari ini kan kita kan silakan dikumpulkan hasil ada lain. Ini juara ini kayaknya masih mau dikasih teman-teman nih, ketua apa ya? Di pertemuan yang akan datang ya, silakan persiapkan diri dengan baik. Yang mau biasa, anak-anak terima kasih sudah. Di pertemuan yang akan datang kita akan belajar. Ini kan kemarin kita sudah belajar tentang yang padat. Hari ini belajar yang cair. Besok kita belajar apa kira-kira? Belajar hukum-hukumnya juga yang berkaitan juga dengan yang ada di dalam zat cair juga. Kemudian silakan anak-anak membaca di rumah tentang yang akan kita pelajari ke depan seperti itu ya. Bisa jadi dengan kuis, jangan mau kalah ya. Sebelumnya, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf ya apabila Gusti menyampaikan ada salahnya. Semoga ini bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.